Oke guys, kali ini gue akan merangkum seluruh alur cerita I Spit on Your Grave 2015. Namun sebelum kalian memulai ceritanya, pastikan kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini makin sering upload. Dan gak usah banyak mencret, langsung aja mulai ceritanya. Kisah diawali dengan diperkenalkannya seorang wanita bernama Katie Carter yang bekerja paruh waktu sebagai resepsionis restoran di kota New York untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di lain sisi, Katie adalah seorang model yang merasa putus asa dikarenakan tidak dapat memperbarui portofolio pemodelannya. Ketika ia akan pulang sehabis bekerja, ia mengambil sebuah kertas berisi iklan yang menawarkan sesi fotografi gratis. Ia pun menelepon jasa fotografi tersebut dan ia diberikan alamat dari sang fotografer. Singkat cerita, Katie pun bertemu dengan 3 orang fotografer bersaudara, diantaranya adalah Ivan, Nikolai, dan George. Sesi pemotretan pun berlangsung dan di sana Ivan sebagai seorang fotografer memberikan saran kepada Katie untuk menunjukkan auratnya, sehingga terlihat lebih profesional tentunya. Namun, karena tidak terima, Katie pun pergi setelah tidak setuju dengan Ivan. Di apartemen, Katie didatangi oleh salah satu saudara Ivan yang bernama George. George meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh Ivan dan memberikannya flash drive yang berisi foto-foto hasil pemotretan sebelumnya. Di malam hari, Katie pun mengunci seluruh ruangan apartemennya. Dan belum lama saja ia tertidur, Katie terbangun dan mendapati George sedang merekamnya. Karena terkejut, Katie pun menyetrum George. Ketika ingin kabur, Katie ditangkap, kemudian diikat dan mulutnya disumpal. Tetangga Katie yaitu Jason datang dan ingin membantu Katie. Namun di sana George menusuk dan membunuhnya. Setelah itu, George memperkosa dan menyodomi Katie habis-habisan. Setelah hilang dari kuasa birahi, George menelpon Nikolai dan Ivan. Di sana, Ivan memaksa Katie memakan obat bius hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, Katie pun terbangun dalam kondisi telanjang dan diborgol di sebuah pipa di ruang bawah tanah. Di sana, Katie dipukuli, diperkosa, disiksa dengan berbagai cara tanpa henti. Di suatu waktu, George datang dengan membawa pakaian untuk Katie, sehingga Katie dilepas dari borgolnya untuk memakai baju. Pada saat itulah Katie mengalahkan George dengan memukulnya menggunakan ember besi. Setelah itu, Katie pun memutuskan untuk kabur dari ruangan itu menuju jendela. Namun, ketika ia berada di luar, ia justru kebingungan karena mendapati tempat ia berada sangat berbeda dari New York. Kemudian, ia ditahan dan dipertemukan dengan seorang pria yang ajaibnya secara naskah adalah seorang detektif bernama Kirill. Kirill pun memberitahu Katie bahwa ia sedang berada di Sofia, ibu kota Bulgaria. Singkat cerita, ia pun sampai di kantor pusat dan diwawancarai. Kemudian, Katie diberikan kepada seorang wanita yang bernama Anna yang mengaku berasal dari pusat krisis pemerkosaan. Di sana, ia berusaha untuk menghibur Katie dan memberitahu Katie bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Anna memberitahu Katie bahwa rumahnya sangat dekat dengan kedutaan Amerika, sehingga hal itu membuat Katie merasa sedikit lega. Ketika sampai di rumah Anna, Katie langsung dibawa ke ruang basement untuk mengganti baju. Namun ternyata, Katie justru dibawa ke ruangan yang nampaknya sama dengan tempat ketika ia disiksa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Anna ternyata adalah ibu dari Ivan, George, dan Nikolai yang adalah hasil dari pemerkosaan. Di sana, ia kembali diikat dan kali ini ia didatangi oleh seorang pria yang adalah suami dari Anna bernama Falco. Falco pun menyetrum mama Cita milik Katie dan kemudian memperkosanya hingga berlumuran darah. Kemudian, Ivan pun datang dengan sedikit pidato dan memukuli Katie hingga babak belur.
Kemudian, Katie dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan pistol listrik milik Falco dan juga salib milik Katie sendiri. Lalu, ia pun dikubur hidup-hidup. Namun dengan kuasa Tuhan dan dengan kesaktiannya sebagai tokoh utama, Katie pun selamat dikarenakan tanah tempatnya dikubur mendadak jebol dan tembus di saluran air bawah tanah. Di sana, Katie hidup tanpa pakaian dan makanan. Awalnya ia hanya menggunakan kain seadanya dan memakan unggas yang kebetulan datang untuk dibakar dan dimakan sebagai santap malam. Suatu hari, ia merasa penasaran dan mulai menyusuri gorong-gorong itu. Kemudian, tanpa disengaja, ia menemukan sebuah pintu yang menuntunnya ke sebuah ruangan yang lebih bersih dan lebih lengkap dengan persediaan makanan. Dan ternyata, ruangan itu adalah salah satu bagian dari gereja. Hari ke hari pun semakin tercukupi, karena Katie semakin lihai dalam mencuri. Namun hari ke hari pula sang pastor makin menyadari bahwa ada seseorang yang mengambil makanannya. Sehingga keesokan harinya, sang pastor menyediakan beberapa makanan dan pakaian serta Alkitab tepat saat Katie datang. Ketika mereka bertemu, sang pastor pun menyadari bahwa Katie adalah salah seorang korban pemerkosaan. A young American girl. You do not need to stay. Pada pagi hari, Katie berniat untuk mendatangi kedutaan besar Amerika. Namun niatnya ia urung dengan beberapa alasan. Katie pun kembali ke gereja dan bertemu dengan sang pastor. Di sana, sang pastor memberikan dukungan dan beberapa nasihat kepada Katie. Saat Katie akan kembali ke gorong-gorong, ia membiarkan Alkitab yang diberikan oleh pastor terbuka dan ayat yang diberikan Katie kepada sang pastor memiliki arti balas dendam adalah milikku. Dan dari sanalah sang pastor menyadari bahwa Katie ingin melakukan pembalasan terhadap pemerkosanya. Dan disinilah semua pembalasan dimulai. Pertama-tama Katie mencuri uang dari rumah Anna untuk membeli pakaian, senjata, dan persediaan. Target pertama yang ia cari adalah George dengan berpura-pura sebagai pengantar kopi yang secara sengaja menaruh kalung salibnya di dalam kopi milik George. Mengetahui bahwa Katie masih hidup, George pun mengejar Katie dan sampai di gorong-gorong tempat tinggal Katie. Di sana, Katie memukul George hingga tak sadarkan diri. Kemudian, George diikat di dinding dalam kondisi telanjang. Setelah itu, Katie menyayat beberapa tubuh George dan melumuri luka-lukanya dengan beberapa kotoran dari gorong-gorong. Hal itu dilakukan Katie agar George mati membusuk. Setelah itu, Katie memberikan beberapa kata-kata mutiara yang sama ketika George menyiksa Katie. Di lain waktu, sang pastor menghubungi salah seorang pengikutnya yang adalah detektif Kirill. Lalu, ia memberitahu segala sesuatu mengenai kondisi dari Katie. Pastor dan detektif bertujuan untuk menghentikan Katie melakukan pembalasan dan ingin menunjukkan kalau Katie layak mendapatkan keadilan hukum. American Embassy, please. Di malam hari, Katie mengintai Nikolai yang sering datang ke klub malam. Kemudian, Katie mendatangi Nikolai yang sedang mabuk, lalu menaruh ekstasi di minumannya. Sehingga Nikolai menjadi tak sadar dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Katie untuk menunjukkan dirinya. Mengetahui bahwa dirinya akan diikuti, Katie mengarahkan Nikolai dan membawanya ke toilet yang kumal. Nikolai yang sedang mabuk pun tak bisa berbuat banyak, sehingga ia hanya bisa pasrah dipukuli oleh Katie dan ditenggelamkan hingga tewas dalam genangan tai di toilet. Keesokan harinya, Katie mencari Falco yang sedang mengikuti ibadat di gereja sebagai target ketiga. Falco yang melihat Katie keluar dari gereja dan mengikuti Katie yang mengarahkannya ke ruang bawah tanah tempat Katie disiksa. Katie yang bersembunyi di dalam kegelapan langsung memukul Falco dengan batu. Kemudian Falco pun terbangun dalam kondisi diikat di sebuah ranjang besi. Tanpa basa-basi,
Katie langsung saja menyetrum unggas milik Falco dengan tongkat listrik miliknya sendiri. Tak hanya sampai di sana, Katie juga memasukkan ular tukang ledeng besar ke dalam tenggorokannya. Lalu, dengan aki dan router yang telah disiapkan oleh kru film, Katie pun menyetrum Falco dari mulut hingga tak sadarkan diri. Berlanjut di rumah Anna pun mengetahui bahwa ada yang melakukan pencurian di rumahnya. Dan sama seperti cara yang lainnya, Katie memunculkan diri dan menggiring korbannya. Namun kali ini, ia menggiring Anna ke ruangan basement tempat Katie disiksa. Kali ini, Katie mendorong Anna hingga jatuh ke gorong-gorong melalui lubang kuburan Katie hingga pingsan. Lalu, Katie mengikat Anna dan menaruhnya tepat di antara George untuk menyaksikan George mati secara perlahan. Tak berlangsung lama, Ivan pun datang ke rumah hendak mencari Anna. Namun ia menyadari bahwa Anna tak berada di sana serta kamarnya berantakan. Ivan pun segera mencari Anna ke ruangan bawah tanah. Dan di sana ia menyadari bahwa kuburan milik Katie telah jebol menuju gorong-gorong. Ivan pun mengecek di gorong-gorong. Dan betapa mengejutkannya ketika ia menemukan George sekarat dalam kondisi terikat. Di saat Ivan lengah, Katie datang dan memukul Ivan hingga pingsan. Ivan pun terbangun dalam kondisi terikat di atas sebuah meja besi dengan sebuah alat penjepit di testisnya. Kemudian, dengan cara yang sama, Katie memberikan kata-kata mutiara sembari menjepit kedua bola milik Ivan dengan penjepit besi. Perlahan-lahan Ivan mulai merasa kesakitan. Diiringi dengan suara mengerang, kedua biji dari Ivan meletup dan keluar dari tempatnya hingga tewas. Cerita pun berakhir dengan Katie yang memutuskan untuk pergi ke gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tahanlah nafsu. Karena kalau kita tidak menahan nafsu, maka kita akan berakhir seperti 3 bersaudara yang sangat dungu. Sekian dulu rangkuman cerita dari gua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kalau ada dari kalian yang ingin merequest sebuah film, silahkan tulis komentar kalian di bawah. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya supaya gua makin sering dan rajin upload video di channel ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan terima kasih.